أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa poin terkait dengan adab yang dengannya para penuntut ilmu menghiasi dirinya. Di antaranya adalah sifat qanaah, zuhud, kemudian menghiasi dirinya dengan keindahan ilmu, menjadi uswah hasanah. Kemudian kita juga telah membahas bagaimana seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan kesantunan dan kesopanan. Lalu kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang bagaimana seorang penuntut ilmu hendaknya menghiasi dirinya dengan sikap kasatria, memiliki sifat kelaki-lakian, tidak cengeng, tidak mudah menyerah. Kemudian pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita melanjutkan pada poin yang berikutnya. Penuntut ilmu hendaknya menghiasi diri mereka dengan hajrut taraffuh. Hajrut taraffuh. Hajar itu meninggalkan. Makanya ada kalimat hajar. Hajar itu meninggalkan atau menjauhkan. Menghajar si fulan artinya jauhi si fulan itu. Tinggalkan si fulan itu. Nah, di antara perhiasan penuntut ilmu yang berikutnya adalah hajrut taraffuh. Menjauhkan atau meninggalkan taraffuh, kemewahan. Kemewahan, kemilau dunia. Bukan artinya tidak boleh, tapi hendaknya seorang penuntut ilmu memiliki perhiasan ini agar tidak terganggu konsentrasi dalam belajar. Maka terkadang kita melihat orang-orang yang bergelimang dunia, dia tidak ingin anaknya silau dengan harta yang dimiliki oleh orang tua. Maka dengan kebaikan itu orang tua terkadang mengajari anaknya agar tidak terperdaya dengan kemilaunya dunia, keindahan dunia. Walaupun ayahnya bergelimang harta, tapi ayah ingin mengajarkan anaknya untuk hidup sederhana. Lalu kemudian anaknya dimasukkan ke pesantren, supaya dia tahu bahwa kehidupan di pesantren itu tidak seperti kehidupan dunia misalnya. Kehidupan di rumah. Kalau di rumah apa yang dia inginkan, apa yang dia minta tersedia. Karena di rumahnya memang seorang anak yang bergelimang harta. Tapi orang tua ingin agar bagaimana si anak ini juga fokus dalam menuntut ilmu. Maka sangat bagus sekali memang pesantren ini adalah wadah di mana seorang anak itu dididik agar jauh dari kemewahan dunia, supaya mudah baginya untuk menuntut ilmu. Bukan kita tidak sayang kepada anak kita, bukan kita benci kepada mereka, tapi terkadang kita tidak bisa mengajarkan mereka untuk bersederhana di dalam menyikapi dunia tatkala mereka ada di rumah kita, tatkala mereka ada di tengah-tengah kita, kita sulit untuk mengajarkan mereka untuk bersederhana di dalam menyikapi dunia dan kemewahan yang ada di rumah. Makanya poin ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu hajrut taraffuh. Maka kata beliau di sini disebutkan la tastarsilu fit tana'um warrafahiyyah. Janganlah seseorang itu terus-menerus memanjakan dirinya di dalam kemewahan dunia, di dalam keindahan dan kemilaunya dunia. Fa innal badadah minal iman. Karena sesungguhnya kesederhanaan itu adalah bagian daripada keimanan. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Rasul SAW mengatakan al-bazazatu minal iman. Kesederhanaan itu adalah
bagian daripada keimanan. Wa khudh bi wasiyyati Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi kitabihil masyhur. Kata Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, ambillah wasiat seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab di dalam kitab yang masyhur yang sudah banyak ditulis oleh para ulama. Apa kata Umar bin Khattab? Wa iyyakum wa tana'um wa zayyil ajam. Jauhilah oleh kalian, kata Umar. Ini wasiat Umar. Jauhilah oleh kalian kemewahan dunia, kemilaunya dunia. Wa zayyil ajam, dan pakaian ajam. Pakaian ajam ini adalah pakaian orang-orang asing, bukan pakaian adat istiadat di sebuah daerah tersebut. Maka jauhilah itu, kata Umar bin Khattab. Kita tahu Umar bin Khattab ini adalah termasuk khalifah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau termasuk pemimpin yang sukses, sehingga dua kerajaan besar yang menguasai dunia saat itu, Persia dan Romawi, itu takluk di tangan beliau. Itu artinya kekalahan dua kerajaan besar, ya bisa kita sebut kerajaan adidaya di saat itu, bisa dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Maka kemewahan dunia, kemilaunya dunia, itu seharusnya dimiliki dan dibawa tangan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu emas itu tertumpuk besar dan banyak sekali di kerajaan Romawi. Perak itu berada di kekuasaan Persia, dan emas serta perak ketika itu dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi lihat bagaimana Umar bin Khattab menyikapi dunia. Bagaimana Umar bin Khattab mendidik anaknya, mengajarkan anaknya sikap kesederhanaan. Karena kesederhanaan ini akan memudahkan seseorang berkonsentrasi dalam menuntut ilmu. Kita sudah sering mendengarkan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tatkala beliau sedang belusukan di tengah malam, yang tidak mungkin ada orang yang keluar di malam-malam gelap gulita di tengah-tengah kampung. Tatkala itu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar mendengar pembicaraan. Ini kisah yang sering terulang dan sering kita dengarkan. Umar mendengarkan perbincangan antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Dalam riwayat yang lain, seorang nenek dengan cucu perempuannya. Inti dari pembicaraan tersebut adalah Umar terkesan dan terkesima dengan jawaban dari seorang perempuan, anak perempuan, tatkala berbicara dengan ibunya. Ibunya memerintahkan anak perempuan ini untuk mencampurkan susu dengan air, supaya keesokan hari ketika dijual akan mendapatkan limpahan keuntungan yang besar. Tapi anak perempuan ini mengatakan enggak, jangan. Nanti kalau ketahuan Umar, kita bisa dihukum. Kata si ibu ini mengatakan, enggak mungkin Umar tahu, ini kan udah malam. Dari mana Umar tahu? Ini kan pembicaraan rahasia kita berdua saja. Mereka tidak tahu ternyata Umar sedang mendengarkan pembicaraan itu di luar. Mendengar jawaban seorang anak perempuan ini, betul, kata anak ini, Umar tidak tahu apa yang kita lakukan. Tapi Tuhannya Umar, apakah tidak tahu? Mendengar jawaban itu, sentak Umar langsung bergegas pulang ke rumah, lalu kemudian menawarkan kepada anak-anaknya yang ketika itu sedang tidur istirahat. Dibangunkan oleh Umar bin Khattab anak-anaknya, putra-putranya saat itu. Siapa di antara kalian yang sudah siap dan ingin menikah? Saya akan nikahkan. Semua biaya pernikahan saya akan siapkan, kata Umar. Siapa di antara kalian yang mau menikah? Ya ditanya oleh mereka, siapa? Dengan siapa? Bayangkan, seorang khalifah di saat itu, seorang presiden kalau kita, menawarkan putranya kepada seorang perempuan yang biasa, pedagang susu keliling dari rumah ke rumah. Tapi Umar bin Khattab ingin mengajarkan anak-anaknya untuk kesederhanaan. Yang paling penting daripada kehidupan ini adalah bukan kemewahan, tapi
kesederhanaan yang berdasarkan ilmu pengetahuan syar'i. Umar tahu bahwa dari pernikahan ini akan muncul generasi-generasi yang luar biasa. Karena sosok ayah dan ibu yang memiliki kebaikan, yang memiliki bibit-bibit yang unggul, itu pasti akan melahirkan, ya akan mencetak generasi yang unggul pula. Maka tidak heran dari pernikahan mereka berdua ini lahirlah cicitnya Umar bin Khattab yang bernama Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal dengan keadilannya, menjabat cuma 2 tahun tapi dirasakan keadilannya oleh rakyat. Tidak ada di saat itu rakyat yang miskin selama 2 tahun. Ketika itu kaum muslimin sulit untuk mencari orang miskin. Mereka bingung untuk menyalurkan zakat harta mereka. Ke siapa mau disalurkan? Saking tidak adanya orang miskin di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini cicit daripada Umar bin Khattab. Perhadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ketika itu menjabat sebagai pemimpin kaum muslimin, presiden kaum muslimin ketika itu. Yang juga harta dunia, kemewahan dunia berada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau memimpin. Kita tahu bahwa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa peperangan terjadi dan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Ketika peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin, mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Mereka membawa harta rampasan perang. Dan bagian Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 1/5 daripada rampasan perang tersebut. Artinya kalau Rasul SAW mendapatkan bagian begitu besar dari harta rampasan perang ini, berarti Rasul SAW memiliki harta yang banyak. Tapi lihat bagaimana Rasul SAW mengajarkan kepada putri-putrinya dalam hal kesederhanaan. Dan itu bisa kita ambil kesimpulan dari kisahnya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Fatimah pernah suatu ketika bukan mengeluh, ya curhatlah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Dia curhat pada Ali bin Abi Thalib karena pekerjaan rumah tangganya yang begitu banyak. Kerjaan rumah tangga yang dia kerjakan. Bahkan dalam riwayat itu tidak hanya pekerjaan rumah tangga yang harusnya dikerjakan oleh perempuan. Tapi ketika itu Fatimah juga mengerjakan pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh laki-laki. Sampai dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Fatimah tangannya sampai kasar kepalan. Ini tangan seorang perempuan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepalan kasar, telapak tangannya itu kasar. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Fatimah ini ternyata mengerjakan yang harusnya tidak dikerjakan oleh perempuan. Bahkan di zaman itu pekerjaan itu dilakukan oleh keledai. Apa itu pekerjaannya? Menghaluskan gandum. Menghaluskan gandum di saat itu menggunakan 2 batu besar. Satu di bawah, tumpuk lagi di atasnya. Di tengah-tengahnya nanti dikasihlah gandum yang kasar, diputar batu tersebut sehingga tergiling gandum itu sehingga nanti menjadi halus. Untuk memutar batu yang besar itu biasanya diikatkan keledai. Keledai yang nanti akan berputar. Atau kalaupun tidak keledai ya laki-laki yang bertenaga. Nah itu dikerjakan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Lalu kemana Ali? Suaminya kemana? Ya di saat itu Ali sibuk membantu kegiatan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itu memang Fatimah ridho, ikhlas mengerjakan itu, tidak ada paksaan. Nah, di malam harinya Fatimah ya curhatlah sama suaminya. Kalau bahasa kita, Bang atau Mas, bisa enggak pembantu disewa untuk membantu pekerjaan yang selama ini saya kerjakan? Kata Ali, saya nggak mampu untuk menyewa, untuk membayar jasa membantu.
nggak mampu. Ya memang saat itu memang Ali termasuk orang yang ekonominya juga tidak baik. Ekonominya bukan sedang, memang dalam sebuah dalam riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib bukan orang yang kaya raya. Begitu juga dengan ayahnya Abu Thalib, bukan orang yang kaya raya. Tapi memang mereka keluarga yang terpandang. Jadi di tengah orang Arab tidak mesti orang yang terpandang itu adalah orang kaya raya, tidak. Ali bin Abi Thalib bukan orang yang kaya raya, tapi beliau memiliki kedudukan yang begitu besar di tengah kalangan orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika Ali mengatakan, saya nggak punya uang untuk menyewa atau untuk menggaji pembantu, saya nggak punya. Barangkali Rasul, ayahandamu punya solusi. Datanglah Fatimah ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam malam. Datang Fatimah. Ketika sampai ke rumah, Nabi tidak sedang di rumah, ketemu dengan Aisyah. Nabi SAW masih di luar. Lalu Fatimah ingin bersegera, ingin pulang kembali karena sudah malam, cerita kepada Aisyah. Ceritakanlah bahwa kedatangannya ingin diberikan kalau mungkin ada hamba sahaya atau apalah pembantu untuk membantu pekerjaan Fatimah di rumah. Baik, kata Aisyah, nanti saya sampaikan ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul datang pulang, Aisyah ceritakanlah kondisi Fatimah dan apa yang diinginkan oleh Fatimah. Lalu ketika mendengar curhatan itu, Rasul SAW pun langsung datang ke rumah menantunya, Ali bin Abi Thalib. Dan ketika itu Fatimah juga ada di rumah. Diketok oleh Rasulullah pintunya, Rasul diizinkan masuk. Bahkan dalam riwayat itu diceritakan bahwa Rasul duduk di antara mereka berdua, di antara Ali dan Fatimah. Duduk Rasul di tengah-tengahnya, menawarkan sesuatu yang lebih baik lagi yang telah diminta oleh mereka. Jadi Rasul menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah mereka minta. Kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Tadi apa yang diminta oleh Fatimah? Apa yang diinginkan oleh Fatimah? Pembantu. Barangkali ada hamba sahaya atau apalah yang bisa membantu pekerjaan Fatimah radhiyallahu taala di rumah. Kata Rasulullah, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada itu? Kata Ali sama Fatimah menjawab, iya, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sebelum kalian tidur, amalkan zikir ini, yaitu Allahu Akbar 34 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Genap 100. Amalkan ini sebelum tidur. Lalu kemudian mereka mengamalkan itu. Kata Ali bin Abi Thalib, setelah aku mendengarkan nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, tidak pernah aku tinggalkan zikir ini bahkan dalam kondisi genting sekalipun. Kita tahu Ali bin Abi Thalib dalam kehidupannya juga mengalami suasana dan situasi yang sangat genting, yaitu di peperangan saudara antara kaum muslimin dengan muslimin. Di malam hari di mana sedang munculnya fitnah, berkecamuknya peperangan antara kaum muslimin dengan muslimin. Dalam kondisi seperti itu pun Ali tidak meninggalkan amalan yang diberikan oleh Rasul SAW ini. Makanya Ali memberikan testimoni. Kata beliau, tidak ada pekerjaan yang dianggap oleh kaum muslimin sulit dan itu mudah untuk dikerjakan oleh Ali bin Abi Thalib. Begitu juga Fatimah. Makanya seseorang itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah pekerjaan di siang harinya atau pekerjaan apa saja, bisa jadi dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dibacakan di malam hari tersebut. Makanya Fatimah setelah itu tidak pernah lagi minta ke Rasulullah pembantu. Ali bin Abi Thalib di dalam mengarungi kehidupannya sampai beliau meninggal dunia, melewati kesulitan demi kesulitan, beliau tidak pernah merasa itu adalah perkara yang sulit, perkara yang tidak bisa dilakukan, karena dia tahu bahwa semua apa yang dia lakukan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan pertolongan itu, beliau semakin mendekatkan diri dengan Allah,
melalui zikir-zikir tersebut. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan putri-putrinya. Begitu juga dengan para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu banyak di antara mereka yang kaya raya, memiliki pakaian yang mewah. Tapi lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan sahabat ketika itu, sekali-kali kalau kalian mau jalan, bukalah sendal. Jadi jangan pakai sendal terus menerus. Sekali-kali, ini sunnah. Yang pernah perintah ini diperintahkan oleh Rasul kepada sebagian para sahabat. Ini menunjukkan kesederhanaan. Sekali-kali kita coba jalan dengan menggunakan, kalau bahasa kita, kaki ayam lah. Nggak usah pakai sendal, nggak usah pakai alas kaki. Sekali-kali lakukan itu. Pernah dilakukan oleh, hadis ini pernah diamalkan oleh seorang gubernur yang ketika itu memimpin Mesir. Seorang sahabat Nabi SAW, namanya Fadalah bin Ubaid. Beliau di saat itu menjabat sebagai gubernurnya Mesir. Gubernur ini kan berarti pejabat. Kalau cuma sekedar sendal, ya sangat mudah bagi mereka. Tapi lihat, beliau pernah ketika itu dilihat oleh pengawalnya, ditanya, "Wahai Fadalah, kenapa kok Anda nggak pakai sendal? Mau diambilkan sendal? Atau mau dibelikan sendal? Atau sendal seperti apa yang kau inginkan?" Kata Fadalah menjawab, lihat, kata beliau, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan." Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kami agar sekali-kali untuk tidak menggunakan sendal. Sekali-kali untuk tidak menggunakan sendal. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa kesederhanaan itu memang perlu dilatih. Perlu dilatih agar menjadikan diri kita tidak cengeng. Bisa jadi suatu ketika sendal kita hilang karena kita tidak terbiasa menggunakan kaki ayam. Akhirnya kita nggak pulang kecuali harus nelpon dulu orang-orang yang ada di rumah untuk membawakan sendal. Ini kan menyulitkan, terlalu berlebihan akhirnya. Atau anak kita yang tidak enak dilihat, misalnya ketika dia kehilangan sendal atau sendalnya putus, lalu kemudian disuruh udahlah jalan aja, nanti sampai di depan kita ketemu sendal kita beli. Enggak mau. Kenapa? Karena tidak kita latih untuk melakukan hal-hal yang sederhana. Nah, ini perlu, kata para ulama, supaya di dalam menuntut ilmu kita tidak merasa cengeng. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya kita berlatih untuk menjauhkan kemewahan dunia ini. Sekali lagi, bukan haram, bukan makruh memiliki harta limpah. Ya. Tidak ada larangannya, tidak ada keharaman dari syariat Islam ini untuk memiliki kemewahan dan limpahan harta dunia. Namun tatkala seseorang ingin menuntut ilmu, perlu kiranya ya dia melatih dirinya agar bisa bersikap sederhana. Terkadang kita melihat ada penuntut ilmu itu dia tersibukkan dirinya dengan kemewahan dunia yang dia gunakan. Ada. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya, stylenya itu, style gaya pakaiannya itu terhitung bisa sampai 80 sampai 100 juta. Bayangkan. Ya memang tidak haram karena dia mampu membeli hal tersebut. Tapi kalau itu dilakukan oleh penuntut ilmu, dia disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Misalnya dia punya baju dalam kondisi menuntut ilmu nih, sedang duduk di majelis ilmu, kelang 5 menit, jarak 5 menit, bajunya perbaiki. Disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi, mohon maaf, misalnya dia hadir di sebuah majelis, yang majelis itu sangat ramai sekali.
Khawatir pakaiannya kena apa, orang sedang lewat, atau dia menggunakan kendaraan yang mewah, parkir di tengah-tengah motor yang begitu banyak. Kira-kira ketika dia duduk di majelis ilmu, tenang atau tidak? Dia akan ingat konsentrasi. Aduh, tadi saya parkirnya di mana ya? Aduh, kalau nggak salah tadi dekat-dekat motor-motor itu nih. Nanti kalau bubarnya nanti mereka nggak hati-hati, kegores mobil nih. Lumayan juga kalau mobil yang kayak gini tegores. Untuk diperbaiki lagi bisa keluar uang 30 sampai 50 juta nih. Akhirnya apa? Terganggu konsentrasinya dalam menuntut ilmu. Ya sekali lagi, bukan suatu hal yang haram, bahkan bukan suatu hal yang makruh, tapi untuk minimalisir agar kita tidak terganggu konsentrasi dalam menuntut ilmu, ya berusahalah untuk mencoba menggunakan hal-hal yang sederhana. Kecuali ada hal-hal yang perlu dan penting. Ya memang pekerjaan kita penting saat itu butuh untuk menggunakan hal-hal yang mewah. Misal karena kita ingin ketemu dengan klien kita. Ya kalau kita menggunakan yang hal-hal yang sederhana, ketika kita presentasi nggak meyakinkan. Karena kita dari penampilan ya kayaknya nggak meyakinkan nih. Jadi presentasi yang sudah kita jelaskan harusnya itu betul-betul sudah terkonsep, akhirnya tertolak. Kenapa? Karena mereka menilainya dari pakaian, dari style kita, dari kendaraan yang kita bawa. Ya, memang ada orang yang pekerjaannya seperti itu. Jadi pekerjaan dia menuntut untuk berpakaian yang mewah, menggunakan hal-hal yang mewah. Itu memang pekerjaannya. Nah di saat itu gunakan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia misalnya ya dalam menuntut ilmu atau apa, sekali-kali ya gunakanlah hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana. Gunakan hal-hal atau yang dia miliki yang sederhana. Ya bukan artinya tidak boleh menampakkan ya, tidak boleh menunjukkan kemewahan dunia. Boleh. Allah wa ta'ala berfirman, "Ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Rabb kalian, ceritakan. Tampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Jangan disembunyi-sembunyikan. Enggak boleh malah. Kufur nikmat. Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah malah disembunyi-sembunyikan. Punya sesuatu tapi enggak pernah dipakai. Ini enggak boleh, malah berdosa. Ya kalau kita mampu dan punya hal tersebut, pakai, gunakan. Tapi sekali-kali tadi perlu kita mengajarkan diri kita untuk bersikap atau memiliki sifat sederhana. Baik, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sederhana ini bukan artinya kita harus tampak compang-camping. Kita kelihatan kumel. Apa bahasanya? Kumel ya? Kumel. Bukan, sederhana itu bukan itu. Sederhana tidak diartikan bahwa kita harus berpakaian yang sobek-sobek lalu ditempel-tempel, bukan. Itu juga salah. Menerjemahkan sederhana sesempit itu maknanya. Enggak. Bahkan dalam sebuah hadis yang kita sudah sama-sama ketahui, ketika ada Jibril yang menjelma menjadi manusia, ketika itu datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau duduk dekat dengan Rasul, hadis Umar bin Khattab, di mana Jibril yang menjelma menjadi manusia itu bertanya kepada Rasul tentang Islam, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, Jibril yang menjelma menjadi manusia itu, lihat pakaiannya, diceritakan oleh Umar. Pakaiannya putih bersih. Berarti rapi. Penuntut ilmu itu juga butuh rapi. Sekali lagi, bukan artinya sederhana ini seseorang itu tidak perlu melihat kerapian dirinya, enggak. Bahkan diceritakan Jibril yang menjelma menjadi manusia ketika itu memiliki rambut yang begitu bersih, tidak ada tanda-tanda bahwa dia ini adalah orang pendatang. Kalau orang pendatang biasanya kan dia mukanya berdebu, rambutnya berdebu. Ini enggak, rambutnya itu hitam, bersih, rapi. Bajunya pun putih, bersih. Ketika beliau ingin menuntut ilmu, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu juga ya perlu juga kita perhatikan pakaian kita rapi, bersih, itu juga perlu. Nah, kesederhanaan ini tidak menafikan kebersihan dan kerapian. Jadi kerapian dan kebersihan ini juga bagian daripada adab dalam menuntut ilmu. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan poin yang berikutnya, yaitu al-i'tiradu an majalisil lagwi. Penuntut ilmu hendaknya menghiasi dirinya dengan al-i'tirad an majalisil lagwi, yaitu berpaling dari majelis. Majelis ini ya tempat-tempat nongkrong, majelis, tempat nongkrong atau forum-forum, perkumpulan-perkumpulan. Al-lagwi, lagwi ini yang sia-sia. Itu hindari majelis-majelis seperti itu. Hindari forum-forum atau tongkrongan-tongkrongan yang tidak memberikan faidah kepada kita. Tapi yang dimaksud dalam poin ini adalah, kan sia-sia itu ada dua kata para ulama. Ada sia-sia yang tidak memudaratkan kita, yang tidak membahayakan kita. Kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Tapi kesia-siaan itu tidak memudaratkan, tidak membahayakan kita. Ada seperti itu. Ada orang yang berada di suatu tempat yang itu di tempat itu dilakukan perbuatan yang sia-sia, tapi perbuatan sia-sianya itu akan membahayakan akhirat kita. Nah, inilah yang dimaksud. Inilah yang dimaksud dalam poin ini, yaitu seorang penuntut ilmu hendaknya dia berpaling, menjauhi dirinya dari tempat tongkrongan-tongkrongan yang akan membahayakan dirinya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Kita bacakan penjelasan Syekh Bakar Abu Zaid dalam poin ini. Kata beliau, la tata' bisata man ya'shuna fi nadiyihimul munkar. Kata beliau, jangan kalian injakkan kaki kalian di bisata, itu karpet atau permadani, di mana mereka melakukan kemungkaran di sana. Lihat, jangan injakkan kaki, jangankan duduk, jangankan nongkrong duduk di tempat itu, injakkan kaki aja jangan. Berarti lewat di karpet itu, numpang lewat aja, usahakan jangan. Kalau bisa jangan. Apalagi kita numpang duduk di sana. Wa yahtikuna astarul adab, karena dengan begitu kamu ikut serta dalam memporak-porandakan kesopanan dalam menuntut ilmu. Kamu sedang mencabik-cabik kehormatan daripada adab dalam menuntut ilmu. Mutaghabiyan an zalik, bahkan perbuatan itu adalah perbuatan yang bodoh. Itu artinya kamu telah melakukan, ya kalau kita masa bodoh. Dengan kita menginjakkan kaki saja di forum-forum atau di majelis seperti itu, ini perbuatan bodoh. Fa in fa'alta dzalik, kata beliau menasihati penuntut ilmu, apabila kalian melakukan itu, fa inna jinayataka 'alal ilmi wa ahlihi 'azimah. Sungguh ini adalah dosa kamu terhadap ilmu yang kamu pelajari dan para penuntut ilmu. Dosanya sangat besar. Jadi fitnah itu tidak hanya pada diri kita, dosa itu tidak hanya terbebankan kepada kita. Citra buruk para penuntut ilmu itu tidak hanya tertujukan kepada kita yang duduk di sana, tapi citra yang tidak baik terhadap ilmu dan para ulama juga akan terseret di sana. Betapa banyak ada orang yang ya ucapan orang-orang awam lah, yang tatkala melihat ada penuntut ilmu, satu orang penuntut ilmu, ya personal lah. Lalu kemudian dia melihat penuntut ilmu ini berada di forum-forum yang dianggap itu adalah sebuah kemungkaran. Misal, ia berada di mana? Forum-forum biasanya ada kemungkaran di sana.
Di mana? Diskotik. Diskotik udah jelas. Apa lagi? Bioskop. Ada penuntut ilmu. Walaupun dia berpakaian tidak pakaian penuntut ilmu. Dia pakaian biasa, pakaian formal apa. Nah, dia masuk bioskop. Dilihat sama orang awam yang kenal sama dia. Ini kan si fulan nih. Yang mondok kan. Kalau nggak salah mondok di sana dia. Oh, yang sering kajian kan. 5 waktu ke masjid itu. Nggak pernah absen kalau ada kajian di masjid di sana itu. Kok masuk bioskop? Lihat, citra yang tidak baik tertuju pada dirinya dan sekaligus ilmu yang dia ambil, sekaligus guru yang memberikan ilmu kepadanya. Akhirnya terpojokkanlah selama ini yang dipelajarinya apa, guru yang mengajarkan dia itu siapa, apa yang diajarkan, kenapa tidak memberikan pengaruh kepada dia. Makanya nasihat ini sangat berharga sekali yang hendaknya dimiliki oleh penuntut ilmu. Bukan hanya anak pesantren, ya kita yang hadir saat ini jaga diri kita untuk tidak berada di forum-forum, berada di majelis-majelis atau tempat tongkrongan-tongkrongan yang di sana terdapat kemaksiatan. Tidak hanya sekedar sia-sia, tapi kesia-siaannya itu membawa kepada perbuatan dosa. Penuntut ilmu menghadiri konser. Apa ini? Penuntut ilmu ikut antri masuk ke stadion misalnya. Antri untuk melihat pertandingan. Tidak pantas penuntut ilmu melakukan itu. Karena tempat-tempat seperti ini bukan hanya tempat yang sia-sia, tidak membahayakan. Tapi tempat-tempat seperti ini selain dia tidak memberikan manfaat, artinya sia-sia kita melakukan itu, dan sekaligus itu akan membahayakan dunia kita, membahayakan akhirat kita. Maka forum-forum yang seperti ini tinggalkan. Masih banyak perbuatan-perbuatan yang mubah. Perbuatan-perbuatan yang mubah itu ya boleh kita menghabiskan waktu di sana, tapi jangan berlebihan. Alhamdulillah saat ini banyak komunitas-komunitas, tongkrongan-tongkrongan, misalnya kafe-kafe. Ya, tapi jangan pula kita menghabiskan waktunya habis di sana terus-terusan. Ada saat ini dia mendirikan kafe. Ya memang kafe tapi tidak di setel musik di sana. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang mungkar di sana. Ya ini kadang dia pengen ke sana, tidak ada masalah. Tapi jangan itu menjadi kebiasaannya. Hampir setiap waktu, setiap saat, setiap waktu liburnya nongkrong terus di sana. Ya sekali-kali ingin menyegarkan, ingin mencicipi makanan atau minuman di sana, silahkan, tidak ada masalah. Tapi setiap waktu kita melihat dia nongkrong di sana, di tempat-tempat sia-sia seperti itu, maka itu tidak layak dilakukan oleh para penuntut ilmu. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita dalam menuntut ilmu ini sangat singkat. Sedangkan ilmu yang ingin kita pelajari seluas lautan. Gimana kita mau menyeberangi lautan sedangkan waktu kita cuma sedikit? Waktu yang sedikit ini malah tidak kita manfaatkan. Kita habiskan dengan teman-teman nongkrong kita yang tidak memberikan manfaat. Ustadz, sekarang kami punya teman tongkrongan. Setiap tongkrongan yang kami lakukan, kami undang Ustadz. Bagus. Saat ini, masya Allah sedang meriah-meriahnya, sedang semaraknya tongkrongan-tongkrongan anak muda di sana dipanggil Ustadz. Jadi sekarang stel-stel kajian itu ya sudah berinovasi lah. Tidak ada masalah dalam hal ini. Panggil Ustadz. Ustadz, kami punya komunitas goes. Masya Allah, bagus. Nah, kami supaya tidak terlalaikan di saat goes itu, kami ajak Ustadz. Nah, nanti kalau masuk waktu sholat, kami diingatkan sholat. Kadang kami diberikan nasihat. Kami minta Ustadz tersebut memberikan nasihat kepada kami. Supaya kegiatan-kegiatan mubah, kegiatan-kegiatan boleh yang dilakukan oleh manusia, nah itu tidak terlalaikan begitu saja. Tidak habis waktunya begitu saja. Tapi diisi juga dengan nilai-nilai yang baik. Nah, itu bagus. Ustaz, kami punya komunitas
Ada apa lagi? Kemudian komunitas tenis misalnya. Oh bagus, Masya Allah. Nah, tapi ingat, komunitas tenis itu Ustadz kami ajak beberapa teman-teman yang baik, jemaah-jemaah masjid, nah, supaya kami punya teman-teman yang jarang ke masjid ini, nah, bisa nanti kami pengaruhi. Nah, kami ajak nanti ke masjid, ditemani lagi Ustadz, supaya kami terkontrol di majelis tersebut, di forum tersebut, agar kami dalam berucap berhati-hati. Kadang kami kalau nggak ditemanin sama Ustadz di forum itu, kami ceplos-ceplos. Nah, bagus seperti itu, nggak ada masalah. Majelis-majelis seperti itu ya silahkan dilanjutkan. Forum-forum atau komunitas seperti itu lanjutkan. Tapi kalau kita punya komunitas yang kita selalu berada dalamnya, walaupun dalam sepekan satu hari kita habiskan waktu dengan mereka, tapi sama sekali kita tidak mendapatkan manfaat akhirat, tinggalkan. Udah tinggalkan. Mending kita tidak perlu ikut komunitas mereka. Karena selama ini ketika kita gabung dari pagi sampai sore sama mereka, nggak ada nilai-nilai akhirat yang kita dapatkan di sana. Nggak ada motivasi yang baik yang kita dapatkan. Kalau nggak ada motivasi yang baik untuk akhirat kita, tinggalkan. Karena penuntut ilmu tidak selayaknya dia menghabiskan waktunya pada hal yang sia-sia seperti itu. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan di sini, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini dijelaskan oleh beliau, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan misluhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah turunkan kepada kalian Al-Qur'an. In idza sami'tum ayatillah, ketika kalian diperdengarkan ayat-ayat Allah, yukfaru biha, ternyata ada sekelompok orang yang ingkar terhadap ayat-ayat itu. Au wa yustahza'u biha, atau mengolok-olok ayat tersebut. Maka kata Allah, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk nongkrong sama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, kecuali kalau mereka sudah beralih pembicaraan. Ya, kalau kita melihat ada tongkrongan-tongkrongan yang isinya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, udah tinggalkan tongkrongan tersebut. Fala taq'udu ma'hum, jangan nongkrong sama mereka, jangan duduk-duduk sama mereka. Innakum idzan mithluhum, karena kalau kita duduk bersama mereka berarti kita termasuk bagian dari mereka. Ustaz, kami tidak melakukan itu, kami cuma duduk doang. Kata Allah, Allah mengatakan idzan mithluhum, kalian sama seperti mereka. Kita duduk dengan tongkrongan orang-orang yang sedang main judi. Tidak usahlah sebutkan apa jenis permainannya, dia sedang main judi di situ. Asik nongkrong di sana. Kita duduk di situ, di karpetnya itu, di permadaninya itu, atau di forum itu duduk. Tapi kita nggak main. Allah mengatakan idzan misluhum, kalian seperti mereka. Kata Rasulullah, al arwahu junudun mujannadah, nanti ruh-ruh itu akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi berkelompok-kelompok. Nah, kita sekarang ini di dunia kelompok di mana kita menghabiskan waktu kita di dunia ini dengan kelompok yang mana? Kelompok mana yang kita biasanya menghabiskan waktu kita? Nanti di akhirat kita akan dikumpulkan dengan kelompok tersebut. Maka hati-hati mencari forum-forum, mencari tempat tongkrongan, majelis-majelis. Khawatir kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bersama forum tersebut. Walaupun kita tidak melakukan itu. Ada orang minum minuman yang diharamkan oleh Allah. Kita nggak minum, tapi kita ada di forum itu. Nggak boleh, tinggalkan. Ini majelis yang mendatangkan keharaman. Terkandung di dalamnya unsur keharaman. Tinggalkan majelis tersebut. Maka tidak berlaku hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa man ra'a minkum munkaran, siapa orang yang melihat kemungkaran, falyughayyir, robah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau enggak mampu dengan lisannya.
kalau nggak mampu dengan hatinya. Nah, ini nggak berlaku hadis ini ketika kita nongkrong dengan orang-orang maksiat. Ini nongkrong, ada orang melakukan kemaksiatan. Kita nongkrong di situ, lalu kita menggunakan hadis ini. Kita katakan, Ustaz, kami mengingkari perbuatannya. Kami nggak setuju dengan perbuatannya itu. Hati kami tidak setuju dengan perbuatan dia minum-minum itu. Hati kami mengingkari dia main judi itu. Diamalkan hadis ini. Apakah benar hujahnya? Enggak. Bentuk ketidaksetujuan dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya berupa maksiat itu apa? Konkret, contoh konkretnya. Mana prakteknya? Prakteknya adalah dia tinggalkan. Bukan dia tetap di situ walaupun hatinya mengingkarinya. Jadi kalau dia mau mengamalkan hadis bahwa dia ingin mengingkari kemungkaran dengan hatinya, buktikan. Buktinya adalah dia tinggalkan majelis itu. Bukan dia tetap duduk di situ dalam kondisi hatinya mengingkari. Ini salah dalam mengamalkan praktek hadis tersebut. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penuntut ilmu, hindari tongkrongan-tongkrongan, forum-forum, majelis-majelis yang terkandung di dalamnya unsur-unsur kesyirikan dan unsur-unsur kemaksiatan. Baik. Poin yang berikutnya yang perlu kiranya dihiasi oleh penuntut ilmu adalah al-i'radu 'anil haisyat. Al-i'radu 'anil haisyat, yaitu berpaling atau menjauhi diri dari haisyat ini, ya kekacauan. Jauhi hal-hal yang kacau. Kacau ini kalau disyarah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin adalah yakni bidzalika haisyatul aswaq. Ya kekacauan yang ada di pasar-pasar. Pasar itu kan lihat kondisinya seperti apa. Mall, pasar. Itu kan kondisinya kacau gitu. Makanya cocok. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Jadi tempat yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Ini tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Berarti kita saat ini berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sebaliknya kata Rasulullah, wa abghadu al-biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi adalah pasarnya. Pasar, mall itu paling dibenci oleh Allah. Bukan artinya kita tidak boleh ke sana, boleh. Hanya sebatas kebutuhan. Kita butuhnya apa? Sana. Kita butuh pergi ke mall misalnya beli sesuatu, pergi. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa, baca doa. Karena kita ingin memasuki tempat di mana kemaksiatan itu banyak di sana. Transaksi tempatan, penipuan, pembohongan, pendustaan itu ada di pasar. Itu pasar tempatnya syaitan. Bukan orang-orang yang ada di pasar itu kita katakan syaitan, mohon maaf, jangan salah tafsir. Nanti ketika keliru kita mengatakan si fulan pedagang itu ini syaitan nih, syaitan, bukan. Maksudnya transaksi. Terkadang apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah perbuatan-perbuatan yang dibisikkan oleh syaitan. Betapa banyak penipuan-penipuan terjadi di pasar. Betapa banyak sumpah-sumpah palsu, ucapan-ucapan bohong kita dapatkan di pasar. Untuk apa? Untuk melariskan dagangannya. Transaksi-transaksi yang dilakukan tergantung unsur riba dalamnya. Jadi itu memang tempat-tempat kemaksiatan. Maka kata beliau, ini tempat yang kacau. Tinggalkan tempat-tempat seperti ini. Kecuali kalau kita memang perlu. Kita perlu ke tempat itu, datang sebatas keperluan kita. Apa sih hajat kebutuhan kita saat ini? A, B, C. Selesai A, B, C, langsung pulang. Nggak usah berbetah-betahan, nggak usah berlama-lamaan di sana, nggak usah sampai menikmati, nggak usah. Saat ini kan pasar itu dibuat bagaimana orang betah di sana. Kalau dulu enggak, Imam Syafi'i saja ketika beliau pernah mengadu kepada gurunya Waqi tentang buruknya hafalannya, dia ingat kenapa kok hafalan saya saat ini kok tidak seperti dulu gitu. Saya kayaknya ini ada hal yang mengganggu ini. Ternyata dinasihati oleh gurunya, jauhi maksiat. Dia pikir kembali, maksiat apa yang dilakukan? Oh ternyata selama ini ketika dia dari rumah menuju majelis ilmunya,
ketika ingin menuju belajar ke gurunya, dia melewati pasar, cuma melewati, terganggu konsentrasinya dalam belajar, hanya melewati. Nah, kemudian dalam sebuah riwayat itu diceritakan beliau mencari jalan yang lain supaya tidak lewat dengan pasar tersebut. Kembali kekuatan daripada hafalan yang dulunya pernah beliau miliki. Ini cuma melewati. Apalagi kalau kita bernikmat-nikmat, lezat, nongkrong dan berlama-lamaan di tempat tersebut. Maka cocok kata beliau di sini menasihati kita bahwa tinggalkan, jauhilah tempat-tempat yang mengundang kekacauan. Termasuk lebih parah daripada pasar adalah, mohon maaf, misalnya demo. Ini kan tempat yang kacau sekali. Jangan, tinggalkan, jangan ikut-ikutan. Atau ada yang lebih kacau daripada itu, tawuran. Ini kan tempat yang kacau sekali. Jangan ikut-ikutan. Penuntut ilmu enggak boleh ikut-ikutan. Apalagi dia punya darah muda kan, usia muda SMA, yang punya teman di sekolahannya memang suka tawuran. Ini tempat kacau. Berpaling dan jauhi tempat-tempat tersebut. Makanya dinasihati oleh Syekh Bakar Abu Zaid di sini, at-tasawwun minal ghalat wal haisyat. Jaga diri kita wahai penuntut ilmu dari tempat-tempat yang kacau. Fa innal ghalat tahtal laghat, karena kesalahan itu bisa terjadi dari tempat-tempat ini. Kita enggak ada niat untuk melakukan kesalahan. Tapi kesalahan itu bisa kita lakukan karena kita berada pada tempat yang kacau. Wa hadza yunafi adab at-talab, dan ini bertentangan dengan adab dalam menuntut ilmu. Jadi kalau kita tetap berada di tempat-tempat yang kacau seperti yang tadi disebutkan contoh-contohnya, maka kita sudah melakukan pelanggaran, yaitu bertentangan yang kita lakukan ini dengan adab dalam menuntut ilmu. Maka di sini disebutkan ada sebuah kisah dihadirkan di sini. Kisah ini disebutkan dalam sebuah kitab Al-Wasit fi Udaba'in Shinkit. Bahkan ini juga disebutkan dalam Mu'jamul Ma'ajim. Pernah terjadi sebuah sengketa antara dua suku. Anggaplah misalnya suku A dengan suku B. Terjadi sengketa. Kalau sudah terjadi sengketa ini kan udah bisa dipastikan ini tempat kacau. Nah, maksud daripada mu'alif seperti inilah contohnya. Kita jangan ikut-ikutan di sana. Nah, terjadilah sengketa antara dua suku. Karena sudah terjadi sengketa, ya tentu ada korban di sana. Fasa'ad bainahuma qabilatun ukhra fi sulhi. Ada satu kabilah, anggaplah kabilah C. Tadi yang sengketa A dengan B. Datang kabilah C untuk mendamaikan dua kabilah ini supaya damai lagi. Nah, itu dilakukan oleh kabilah C, oleh suku C. Lalu fataradau bihukmi syar'i. Kabilah C ini menawarkan, yuk kita berhukum dengan hukum syar'i. Wa hakkamu aliman. Yuk kita angkat hakim atau qadi, orang yang berilmu. Diangkatlah orang berilmu. Fastazharu qatla arba'atin min qabilatin bi arba'in qutilu min qabilatil ukhra. Lalu karena orang alim tadi sudah ditunjuk untuk memberikan memutuskan persengketaan ini tadi, ya mereka harus sami'na wa ta'na, karena sudah diangkat. Mereka sudah ridho, dua kabilah, dua suku ini sudah ridho bahwa si fulan inilah yang akan memutuskan perkara ini. Nah, si alim ini mencobalah untuk menelusuri, meneliti kembali permasalahannya apa. Nah, dalam permasalahan itu ternyata terjadi kekacauan. Dalam kekacauan itu terjatuhlah beberapa korban. Disebutkan ada 4 yang meninggal, 4 orang dari satu suku, anggaplah suku A, 4 orang meninggal jadi korban. Lalu si alim ini mengatakan, kalau begitu sebagai kisosnya, sebagai balas darahnya, suku B harus 4 orangnya diambil dan dibunuh juga. Balas darah. Nyawa dibayar dengan nyawa. Cuma yang jadi masalah, dari sekian banyak ini siapa 4 orangnya? Kacau jadinya. Akhirnya berkatalah seorang alim yang lagi bernama Bab bin Ahmad.
Syekh Bab bin Ahmad mengatakan, mislu hadza la qisasu fihi. Kalau permasalahannya seperti ini, kata beliau, enggak ada kisosnya, enggak ada hukumannya. Susah kita menghukuminya. Enggak ada ini perkara ini. Kata yang hakim ditunjuk tadi, masa enggak ada sih? Kan enggak ada dalam kitab. Perkara ini enggak ada kitab. Kata Syekh Bab bin Ahmad ini mengatakan, ada dalam kitab. Kalau begitu coba ambil nih, dikasihlah buku kamus. Nah, ketika itu dibuka oleh Syekh Bab bin Ahmad, dibuka, pertama sekali yang dibuka tertujulah pada kalimat haisyah. Haisyah itu maknanya adalah al-fitnah. Kemudian fitnah itu apa namanya, bisa diartikan kekacauan, berkecamuknya. Wa ummu Hunain wa laysa wa ummu Hubain wa laysa fi haisyati qudun. Dalam kamus yang dibuka tersebut yang menjelaskan tentang Hisya itu adalah kekacauan yang terjadi, lalu kemudian kalau jatuh korban nggak ada kisos di dalamnya, nggak ada kisos, nggak perlu darah, dibayar darah di sana. Yang penting diselesaikan bagaimana caranya. Tapi tidak ada kisos 4 orang yang meninggal tadi itu harus diambil dari suku B ini 4 orang lalu kemudian dibunuh juga, nggak bisa seperti itu karena pembunuhnya nggak jelas. Nggak tahu siapa pembunuh 4 orang ini. Nah, Syekh menasihati kita, hindari contoh di antara tempat-tempat yang kacau seperti ini, hindari. Jangan melihat ada kecamukan di sana kita mencoba untuk juga ikut. Apa itu di sana? Apa itu? Nggak perlu. Udah, kita segera mungkin tinggalkan. Jangan ikut-ikutan. Kita melihat ada segerombolan orang yang nggak jelas apa melakukan apa di sana, nggak usah kepo. Ngapain mereka? Lalu kemudian kita mencoba untuk hadir di sana. Nggak usah. Penuntut ilmu nggak perlu berada di tempat-tempat tersebut. Jauhi tempat-tempat hal-hal yang seperti ini. Karena ini adalah termasuk tempat-tempat yang kacau. Al-Haisyat sekali lagi adalah tempat-tempat yang kacau. Syekh Utsaimin menyebutkan di antara contohnya adalah pasar. Itu juga tempat yang kacau. Ya mohon maaf, misalnya demo itu tempat yang kacau. Jangan ikut-ikutan. Apalagi sampai pada tingkat anarkis. Ini bahaya sekali. Yang lebih bahaya daripada itu tawuran, ini yang tidak bisa terlepas dari anak-anak muda yang di tempat kita. Baik, berikutnya, adab yang berikutnya, at-tahalli birrifq. Hendaknya penuntut ilmu itu menghiasi dirinya dengan kelemah lembutan. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu menghiasi dirinya dengan kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut itu tidak mesti dia orang yang lemah. Dan orang yang lemah lembut itu tidak menafikan ketegasan. Jadi jangan anggap lemah lembut sama dengan orangnya tidak tegas. Bukan. Bisa jadi ada orang yang lemah lembut, dia juga tegas dalam suatu keadaan. Jadi dalam satu keadaan, satu makom, dia bisa lembut. Dalam satu makom yang lain, dia bisa tegas. Dan dalam satu makom dia bisa menggabungkan dua-dua ini, lemah lembut tapi tegas. Ada. Jadi jangan bayangkan tegas itu orang berkata kasar, berucap kotor. Itu bukan tegas. Jadi jangan disalahpahami. Wah, si fulan itu tegas banget sih. Dia menilai tegas itu dalam pemahaman dia, ucapannya kotor, keras. Itu tegas, bukan. Tegas itu pasti. Tegas itu tidak mengandung unsur kemungkinan ini, kemungkinan ini. Jadi sangat-sangat jelas. Enggak basa-basi. Kemudian tidak pandang bulu. Ya kalau memang salah, salah. Ini enggak boleh. Dia enggak milih-milih. Itu tegas. Nah, maka seorang penuntut ilmu sebaiknya dia memiliki sifat kelemah lembutan ini. Sekali lagi, bukan artinya orang yang lemah lembut ini bukan tidak tegas ya. Maka kita tahu sosok yang paling mengamalkan sifat ini, adab ini adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak diragukan lagi bahwa sosok yang memiliki sifat kelemah lembutan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pada diri Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat bagaimana suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sikap tegasnya.
Bahkan sangat dikenal dengan ucapan beliau sampai saat ini, tertulis di kitab-kitab hadis. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna Fatimah." Andai kata, "Lau kanatil Fatimah." Andai kata si Fatimah ini. Fatimah yang mana? Fatimah kan banyak. Bintu Muhammad. Putrinya Muhammad. Lihat, andai kata si Fatimah ini, Fatimah putrinya Muhammad, sarokot, dia mencuri, laqata'tu yadaha. Aku yang akan memutuskan tangannya. Aku yang akan motong tangannya. Lihat ketegasan Rasul SAW. Jadi ada makom, ada kondisi di mana seseorang itu dia tegas, ya. Ada suatu kondisi di seorang itu dia lemah lembut. Nah, kecuali kalau ada pilihan dalam permasalahan ini, bisa diselesaikan dengan lemah lembut, bisa diselesaikan dengan ketegasan. Kalau ada pilihan seperti itu, pilihlah dengan lemah lembut. Ini yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Harun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berdakwah kepada Firaun. Faqula lahu layyinan. Ucapkanlah ucapan yang lembut kepada Firaun tersebut. Karena di sini ada pilihan untuk mengucapkan lembut, lemah lembut, dan juga ada pilihan untuk melakukan ketegasan. Tapi pilihlah dengan cara lemah lembut kalau itu bisa kita lakukan. Maka ketika seseorang ingin berlemah lembut, itu tidak menafikan sama sekali ketegasan. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Arhamur Rahimin. Allah itu adalah zat yang paling penyayang di antara penyayang. Tapi suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an dengan sikap tegas Allah. Apa kata Allah? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Pezina laki-laki, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Fajlidu, jilid mereka, cambuk mereka. Ini sikap tegas. Padahal Allah adalah Arhamur Rahimin. Jadi kata para ulama, kullu maqamin maqal. Setiap kondisi itu ya ada ucapannya. Setiap kondisi itu kita harus bisa menyikapinya. Ada kondisi yang kita bisa berlemah lembut, ada kondisi yang kita bisa tegas. Ada kondisi yang kita harus menggabungkan dua-dua ini. Dan pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersikap lemah lembut, bersamaan dengan itu Rasul tegas. Lihat, Rasul mendakwai orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Kata Rasulullah, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal kafir. Ini kan panggilan yang indah. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ini kan panggilan yang lemah lembut. Rasul tidak menggunakan, kalau bahasa kita kan wahai, itu kan lembut. Kalau yang kasarnya, woi orang-orang kafir, itu kasar. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata yang lembut. Tapi Rasul tegas. Rasul katakan mereka itu kafir. Tegas, kalimat itu jelas, nggak ada basa-basinya. Kafir, udah jelas. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ditambah lagi ketegasan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan gaya bahasa yang lembut. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian sebaliknya tidak menyembah apa yang aku sembah. Ditutup ayat ini, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Tegas Rasul sallam dengan menggunakan bahasa yang lembut. Nah, ini juga bisa kalau kita menggabungkan sifat ini sebagai penuntut ilmu. Jangan sebagai penuntut ilmu kita tidak memiliki sifat ini, sehingga dalam berbicara ceplas-ceplos, kasar kalimatnya, tidak terlihat bahwa kita itu penuntut ilmu. Dan kelemah lembutan itu harusnya dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Itu pengaruh dari penuntut ilmu. Jangan sampai kepada orang lain, Masya Allah, lemah lembut luar biasa. Ketika berada di kantor dengan atasannya, Masya Allah sopannya dalam berbicara luar biasa. Tapi kalau di rumah sama istrinya, nggak pernah sama sekali menggunakan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat sopan, yang lemah lembut. Sama anaknya pun gitu. Kalau di luar sama teman nongkrongnya, nggak pernah keluar kata-kata kasarnya. Ini penuntut ilmu yang tidak benar. Penuntut ilmu yang benar itu
dia memiliki sifat kelemah lembutan dalam bertutur kata, dalam tindakannya. Itu tidak hanya dirasakan oleh teman-temannya saja, tidak dirasakan oleh atasannya saja, tapi dirasakan oleh terutama orang-orang terdekatnya. Sehingga orang-orang terdekatnya betul-betul menikmati pengaruh daripada dia menuntut ilmu itu. Jadi ada pengaruhnya. Ada bekas yang dia dapat ketika dia duduk di majelis ilmu itu. Dan itu dirasakan oleh orang-orang terdekat kita harusnya. Baik para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan penjelasan Syekh Bakar Abu Zaid di sini. Kata beliau, "Iltazim ar-rifqah fil qaul." Senantiasalah engkau memiliki sifat lemah lembut di dalam berucap. Mujtaniban al-kalimat al-jafiyah, hindari kalimat-kalimat kasar. Ya, kasar ini maki, menghina, ini kalimat-kalimat kasar. Hindari, apalagi sampai menyebutkan ucapan-ucapan yang kotor. Ini kalimat yang harusnya dihindari. Menyebutkan nama-nama binatang, itu dihindari. Enggak boleh penuntut ilmu mengucapkan kalimat ini kepada orang lain. Fa innal khitab al-layyin yata'allafu nufus an-nashizah. Kata beliau, ucapan, tutur kata seorang penuntut ilmu yang lembut, yang santun, maka ini akan dapat menjinakkan jiwa-jiwa yang yang ganas, jiwa-jiwa yang liar. Nah, kita ini kan mau menasihati orang dengan sikap kita, walaupun kita belum berbicara nih. Dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, orang nanti yang tadinya jiwanya liar, jiwanya ini terkandung unsur yang tidak baik, tapi dia bisa terpengaruh dengan sikap kita. Apalagi ketika kita bicara, baru melihat sikap kita aja nih, baru melihat saja dia udah pengaruh. Lalu kemudian kita mencoba untuk bicara, lebih terpengaruh lagi, seakan-akan tersihir dengan ucapan-ucapan kita tadi. Orang yang seperti ini akan mudah terkadang menerima dakwah. Nah, penuntut ilmu jangan sampai, jangankan berbicara, sikapnya aja udah petantang petenteng. Nah, ini enggak bisa diterima di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Kemudian setelah gayanya petantang petenteng kayak orang berkuasa, dalam berbicara pun ceplas-ceplos, enggak berpikir dulu ucapan yang dia keluarkan. Dia enggak melihat dulu apa faidahnya dari ucapan itu. Apa nanti hasilnya dari ucapan tersebut. Dia enggak mikir-mikir seperti itu. Langsung aja ceplos-ceplos dengan ucapannya yang kasar, yang kotor, lalu kemudian sikapnya juga tidak baik. Maka kata beliau, menjelaskan hal yang seperti ini banyak dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW agar seseorang itu memiliki sifat ini, sifat kelemah lembutan pada diri seorang penuntut ilmu. Makanya Rasul SAW menasihati kita, kata Rasul, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan Allah mencintai kelemah lembutan pada setiap perkara. Allah mencintai kelemah lembutan dalam setiap perkara. Hadis lain Rasul SAW mengatakan, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma naza'a min syai'in illa syanah." Kata Rasul SAW, tidaklah sesuatu itu dihiasi dengan kelemah lembutan. Tidaklah sesuatu itu ada kelemah lembutan di dalamnya kecuali akan tampak indah. Lihat, kami ulangi. Maka narifku fi syai'in, tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu illa syana, kecuali sesuatu itu akan tampak indah terlihat. Sebaliknya kata Rasul SAW mengatakan, wa ma naza'a min syai'in illa syana, kalau tadi illa zanah, kecuali akan tampak indah. Nah, kalau yang kedua kata Rasulullah, wa ma naza'a min syai'in, tidaklah kelemah lembutan itu diangkat dari sesuatu kecuali akan Allah hinakan sesuatu tersebut. Nah, anggaplah sesuatu itu adalah kita. Sesuatu itu anggaplah kita. Praktekkan hadis Nabi SAW ini.
tidaklah seseorang itu dihiasi, tidaklah sesuatu kelemah lembutan itu menghiasi, masuk pada diri kita kecuali akan tampak indah. Kita itu akan tampak indah. Tapi kalau kelemah lembutan itu diangkat, diambil dari diri kita, kita akan dihinakan. Terlihat hina kita di mata manusia, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya ada beberapa poin lagi. Dan poin ini juga kelihatannya agak begitu panjang. Khawatir tidak sampai penjelasan kita sampai tuntas. Maka barangkali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan lagi beberapa perhiasan yang lainnya yang harusnya dihiasi oleh penuntut ilmu dirinya dengan perhiasan tersebut, yaitu at-ta'ammul. Ta'ammul ini mencoba untuk memusatkan perhatian atau konsentrasinya. Ini perlu juga kiranya dimiliki oleh penuntut ilmu. Tapi bagaimana penjelasan tersebut dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, maka penjelasan ini insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah SWT memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa melanjutkan poin-poin yang berikutnya pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar pada kesempatan yang singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.